Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar mata pelajaran prakarya dan mata pelajaran yang lainnya. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yang dari minggu sebelumnya, yaitu tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Oke, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang kita lanjut. Anak-anak, minggu yang kemarin kita sudah mempelajari ini, mengenal istilah teknologi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang teknologi konstruksi. Ada 3 ya, perkembangan teknologi konstruksi, jenis-jenis proyek konstruksi, dan fungsi teknologi konstruksi. Oke, langsung saja ke yang perkembangan teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi. Bagian pertama, perkembangan teknologi konstruksi. Pada awalnya, manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada zaman dahulu, manusia menggunakan gua sebagai tempat tinggal. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam seperti batu, tanah, dan kayu sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. Nah, ini contohnya ya anak-anak, ada rumah goa dan rumah bilik. Rumah goa ini ada pada zaman dahulu di mana teknologi masih belum berkembang. Kemudian ini ada rumah bilik. Rumah bilik ini terbuat dari kayu atau bambu sebagai dinding rumahnya. Akan tapi saat ini hampir sebagian besar masyarakat Indonesia telah banyak memilih tembok yang terbuat dari semen dan batu bata sebagai dinding rumahnya, karena tembok ini dianggap lebih kokoh dan lebih kuat. Dan saat ini telah banyak bahan bangunan lain hasil rekayasa manusia yang memberikan pengaruh positif dalam kehidupan manusia. Nah, dengan adanya kemajuan alat dan bahan konstruksi yang semakin baik, maka bentuk konstruksi yang ada saat ini pun menjadi semakin beragam, terutama di kota-kota besar. Nah, ini adalah contoh bangunan yang bentuk konstruksinya semakin beragam karena kemajuan teknologi. Ini ada bangunan yang ada di Dubai, kemudian ada Menara Petronas dan lain sebagainya. Ini, nah bisa dilihat kan anak-anak, perbedaannya sungguh sangat jauh sekali dari masa ke masa. Nah dulu anak-anak, ini kan cuma zaman dahulu rumah itu hanya 1 lantai saja, sedangkan kalau sekarang itu sudah bisa sampai 2 lantai, 3 lantai, itu semakin banyak. Kemudian sekarang kan banyak orang-orang yang membangun gedung-gedung, rumah-rumah itu menggunakan batu bata, ada yang menggunakan baja dan lain sebagainya. Kemudian alat digunakan misalnya seperti alat yang untuk mengaduk semen. Nah sekarang kan tidak perlu mengaduk itu secara manual, sudah ada mesin yang dapat mempermudah. Nah mungkin dulu kita itu belum dapat membayangkan adanya jalan layang, bandar udara, kemudian gedung apartemen berpuluh-puluh tingkat, menara yang menjulang tinggi, dan bentuk-bentuk konstruksi modern lainnya yang membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Nah anak-anak, oleh sebab itu sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas akal dan pikiran yang diberikan olehnya sehingga manusia mampu berpikir dan menciptakan teknologi yang luar biasa. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu jenis-jenis proyek konstruksi. Nah, ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada proyek konstruksi bangunan perumahan atau permukiman atau residential construction. Kemudian B, proyek konstruksi bangunan gedung atau building construction. Kemudian ada yang ketiga, yaitu proyek konstruksi teknik sipil atau heavy engineering construction. Dan D, proyek konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Oke, kita ke yang pertama ini dulu ya anak. Proyek konstruksi bangunan perumahan atau permukiman. Nah, proyek jenis ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen.
Kegiatan pembangunan jenis ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara pribadi maupun massal. Namun, biasanya khusus untuk proyek perumahan dilakukan secara massal atau serempak dengan penyediaan sarana penunjang. Dalam pengerjaan proyek bangunan perumahan diperlukan perencanaan yang matang karena menyangkut fasilitas dan jaringan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan sarana-sarana lainnya. Jadi ini contohnya adalah perumahan ya anak-anak, atau rumah, kemudian villa atau apartemen, semuanya intinya sama, termasuk atau masuk dalam golongan jenis yang konstruksi bangunan perumahan atau permukiman, karena fungsinya ini untuk tempat tinggal. Fungsinya atau manfaat dari bangunan ini adalah untuk tempat tinggal, seperti itu ya anak-anak. Dan ini adalah contohnya perumahan, ini biasanya dibangun secara massal atau secara langsung banyak gitu anak-anak, jadi tidak satu jadi kemudian ini jadi tidak gitu, jadi langsung secara massal. Misalnya dibangun dulu temboknya semuanya, semuanya tembok, kemudian baru atap, nah seperti itu ya anak-anak. Bisa dipahami. Selanjutnya yang B, proyek konstruksi bangunan gedung. Konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan. Karena tipe proyek seperti ini menekankan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan pada teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. Nah, ini contohnya anak-anak, ini adalah gedung-gedung tinggi. Ini ada bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan pencakar langit ya anak-anak. Nah, itu seperti yang ada di contoh yang tadi. Nah, seperti ini. Ini sama seperti yang ini ya anak-anak. Biasanya bangunan-bangunan seperti ini itu ada di pusat kota, kemudian ibu kota seperti Jakarta. Jadi manfaat dari bangunan gedung-gedung seperti ini yaitu biasanya digunakan orang-orang untuk tempat untuk bekerja, misalnya perkantoran. Nah, seperti itu. Kemudian semacam misalnya ada agensi entertainment, biasanya lebih membutuhkan gedung-gedung tinggi seperti ini. Kemudian misalnya stasiun televisi, nah biasanya juga bisa menempati bangunan gedung yang seperti ini ya anak-anak. Kita ke yang C, yaitu proyek konstruksi teknik sipil. Pada proyek konstruksi teknik sipil, pemilik proyek atau owner biasanya itu pemerintah, baik pemerintah pusat, tingkat nasional, atau pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Nah, pada pengerjaan proyek ini, elemen desain, keuangan, dan pertimbangan hukum tetap menjadi pertimbangan penting, walaupun proyek ini lebih bersifat tidak mengambil keuntungan yang banyak dan mengutamakan pelayanan masyarakat atau public service. Proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun atau built environment. Beberapa jenis pekerjaan proyek konstruksi teknik sipil antara lain yaitu proyek pembangkit listrik, proyek jalan raya, proyek jalan kereta api, proyek bendungan, dan proyek pertambangan. Jadi proyek-proyek pembangunan seperti ini itu bisa dibuat untuk orang banyak. Contohnya jalan kan pasti dilewati oleh siapapun orang dan banyak sekali yang melewatinya. Kemudian seperti pembangunan jembatan, kemudian bendungan ini juga, pertambangan dan lain sebagainya. Jadi proyek konstruksi teknik sipil ini lebih bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat ya anak-anak, berbeda dengan yang ini kan orang-orang tertentu saja, tidak semua orang bisa menikmati ini atau memanfaatkan gedung-gedung seperti ini. Seperti itu. Ya, selanjutnya ada proyek konstruksi bangunan industri. Proyek konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaannya, terutama menyangkut desain dan konstruksinya. Proyek ini merupakan bagian yang relatif kecil dari industri konstruksi, tetapi merupakan komponen yang penting dalam pengembangan bangunan industri. Pemilik proyek atau owner ini biasanya suatu perusahaan atau industri yang besar, seperti perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Jadi seperti anak-anak. Jadi biasanya ini perusahaan-perusahaan yang besar. Kemudian kenapa ini konstruksinya perlu di keahlian khusus? Karena ini juga punya berbeda-beda. Ketika perusahaan minyak, itu konstruksi bangunannya pasti akan berbeda dengan perusahaan farmasi atau perusahaan kimia. Nah, ini sebenarnya ini bentuknya seperti pabrik-pabrik.
Kemudian yang ketiga ada fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal ini berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Nah, pada saat ini tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, apartemen, villa, maupun kondotel. Sementara teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ini merupakan fungsi dan manfaat dari teknologi konstruksi. Nah, seperti yang pertama tadi anak-anak, yang proyek konstruksi bangunan perumahan atau permukiman pasti fungsinya dan manfaatnya yaitu untuk berlindung manusia dari segala cuaca, yaitu tempat tinggal. Kemudian yang tadi juga ada bangunan gedung. Nah, fungsinya juga banyak mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia seperti kantor yang tadi ya anak-anak yang sudah kita bahas. Kemudian yang proyek konstruksi teknik sipil ya manfaatnya ya untuk mempermudah transportasi seperti kan tadi proyeknya jalan kereta api, jalan raya, kemudian jembatan. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kemudian yang keempat tadi yaitu ada proyek konstruksi bangunan industri. Nah, itu fungsinya kan contohnya tadi ada perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Nah, itu fungsinya atau manfaatnya itu sendiri yaitu sebagai tempat, jadi bangunan itu sebagai tempat untuk mengolah, contohnya perusahaan farmasi atau perusahaan obat-obatan. Nah, di situ tempatnya untuk mengolah dan memproduksi obat-obatan secara skala yang besar. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang kita ke tugas. Nah, ini anak-anak perhatikan keempat gambar di atas, kemudian sebutkan nama konstruksi. Nah, sebutkan nama konstruksi. Itu disebutkan sini. Ini namanya apa ya? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalau kalian menyimak, kalian pasti bisa mengerjakan tugas ini. Kemudian jenis proyek konstruksi, jenis-jenis yang sudah kita bahas tadi ada 4 ya. Nah, ini pas juga gambarnya juga ada 4. Kemudian manfaat pada masing-masing gambar ke dalam tabel di samping. Nah, manfaatnya ditulis di sini. Manfaat itu juga hampir sama dengan fungsi ya anak-anak. Jadi ini manfaatnya ini apa ya kira-kira? Manfaat ini gambar yang ini. Nah, kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan di kertas atau buku, kemudian difoto dan diupload di e-learning tugas KI 3. Oh iya anak-anak, ini tidak perlu digambar ya, cukup kalian tulis gambar 1. Nah, ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 ya. Kemudian dikerjakan dalam bentuk tabel. Wajib ya anak-anak dalam bentuk tabel. Nah, ini misalnya ya ada gambar 5. Misalnya gambar 5. Kemudian nama konstruksinya itu jalan raya. Nah, jenis-jenis proyek konstruksinya itu termasuk proyek konstruksi teknik sipil. Kemudian manfaatnya yaitu sebagai tempat yang menghubungkan antar daerah dan sebagai tempat untuk jalur transportasi seperti itu. Oke anak-anak, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, jadi kesimpulannya hari ini kita sudah mempelajari tentang teknologi konstruksi, yaitu ada perkembangan teknologi konstruksi, kemudian jenis-jenis proyek konstruksi, dan fungsi teknologi konstruksi. Seperti itu ya anak-anak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan sebisa mungkin untuk tepat waktu, karena ketepatan waktu juga akan mempengaruhi nilai ya anak-anak. Anak-anak, oke, jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.